Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Trisaputra dengan NIM 2103623 dari kelas Pendidikan Ilmu Komputer A. Kali ini saya akan memaparkan materi tugas harian perkuliahan dengan materi percabangan. Pertama, saya akan mengerjakan soal level dasar nomor 1. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima inputan 3 buah karakter. Periksa apakah karakter memiliki urutan konsonan, vokal, konsonan. Masukkan adalah sebuah huruf dan merupakan huruf kecil. Mari kita kerjakan apa yang disuruh. Kita masukkan B, A, dan R. Di sini akan muncul hasilnya karakter 1 adalah B, karakter 2 adalah A, dan karakter 3 adalah R. Dan hasilnya adalah konsonan, vokal, konsonan sesuai soal. Di sini saya mendapatkan dari program variabel karakter A, B, C, di mana algoritmanya adalah scanf %C. Karena %C digunakan untuk variabel char. Selanjutnya saya karakter juga 1 %C, di mana A, karakter 2 adalah B, dan karakter 3 adalah C. Nah, kita mendapatkan konsonan, vokal, konsonan dari algoritma if A sama dengan karakter A, karakter I, U, E, O, maka hasilnya adalah vokal. Dan jika bukan karakter A, I, U, E, O, hasilnya adalah konsonan. Kita bisa buktikan dengan huruf B di sini, karakter 1 bukan masuk huruf vokal, jadi termasuk huruf konsonan. Selanjutnya untuk yang karakter kedua atau B juga sama seperti karakter A, dan yang ini juga sama. Karena disuruhnya konsonan, vokal, konsonan, saya memakai huruf BAR. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 2. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 3 buah integer. Periksa apakah masukan adalah ribuan. Oke, pertama kita compare dulu. Kita masukkan angka yang pertama 5000, angka kedua 133, angka ketiga 1500. Enter. Di sini dibuktikan angka ke-1 adalah ribuan, di mana 5000. Angka kedua bukan ribuan, adalah 133. Dan angka ketiga adalah ribuan, di mana ada 1500. Di sini kita akan membuktikan dengan dari pemrograman di sini. Saya memakai variabel integer A, B, C, dan memakai algoritma printf, scanf, %D, karena %D digunakan untuk memakai variabel integer. Selanjutnya kita masuk ke algoritma ini, di mana if A lebih dari sama dengan 1000, maka hasilnya angka ke-1 adalah ribuan, dan jika A tidak lebih dari sama dengan 1000, maka hasil yang keluar adalah angka ke-1 bukan ribuan. Sama halnya dengan yang pertama, yang B dan C juga seperti ini. Kita bisa buktikan, kita masukkan 5000 lebih dari 1000 adalah ribuan, dan 123 angkanya kurang dari 1000, maka bukan ribuan. Oke, soal selanjutnya. Soal nomor 4. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan berupa 2 bilangan integer. Jika kedua masukan adalah bilangan genap, maka tampilkan hasil penjumlahan keduanya. Jika keduanya bilangan ganjil, maka tampilkan perkalian keduanya. Oke, kita buktikan, kita compare. Kita pertama masukkan angka genap terlebih dahulu. Masukkan 6. Angka selanjutnya 4. Maka hasilnya 6 tambah 4 sama dengan 10, karena keduanya adalah bilangan genap. Di sini bisa mendapatkan seperti ini karena saya memakai variabel integer A, B, dan algoritma scanf, %D, dan printf. Dan kita memakai print, maksud saya memakai if A sisa bagi 2 sama dengan 0, dan B sisa bagi 2 sama dengan 0. Maksud di sini adalah jika A dibagi 2 ada hasilnya 0, dan B
sisa bagi 2 hasilnya 0 adalah bilangan genap. Kita akan memakai printf %d tambah %d, di mana %d tersebut adalah A tambah B. Karena kedua-duanya ganjil, dan jika keduanya bukan ganjil, maksud saya bukan genap, maka memakai else if A sisa bagi 2 tidak sama dengan 0 dan B sisa bagi 2 tidak sama dengan 0. Dengan hasil printf %d dikali %d, di mana %d adalah kali A kali B. Kita buktikan. Masukkan angka ganjil 5 kali 3. Hasilnya adalah 15 seperti ini, karena kedua-duanya adalah ganjil, dan jika selain keduanya itu ganjil dan genap, maka hasilnya tidak ada. Oke, masuk ke soal selanjutnya. Buatlah algoritma yang membaca sebuah bilangan bulat positif lalu menentukan apakah bilangan tersebut merupakan kelipatan 4. Kita buktikan. Compare. Kita masukkan angka yang diinginkan, misalnya 7. Di sini hasilnya bilangan bukan kelipatan 4, karena 7 memang bukan bilangan kelipatan 4. Oke, kita coba angka yang lain. Kita masukkan 16. Nah, di sini 16 bilangan tersebut kelipatan 4. Saya memakai variabel integer A dan algoritma printf scanf %d. Saya memakai if A sisa bagi 4 sama dengan 0. Di mana jika hasil tersebut benar, maka outputnya adalah bilangan tersebut kelipatan 4. Dan jika bukan, A sisa bagi 4 tidak sama dengan 0, maka bilangan bukan kelipatan 4. Oke, selanjutnya. Soal nomor 6. Pasar swalayan X memberikan diskon harga bagi pembeli yang nilai total belanjanya lebih dari 100.000. Tulislah algoritma untuk menentukan harga belanja setelah dikurangi diskon. Data masukan adalah nilai total belanja pembeli, sedangkan keluarannya adalah diskon harga dan nilai belanja setelah dikurangi diskon. Oke, kita masuk ke compare. Kita pertama masukkan total belanja 150.000. Kita enter. Di sini total belanja kita sebelum diskon adalah 150.000 dan di diskon 15%. Jadi total keseluruhan setelah diskon adalah 127.500. Oke, kita lihat di sini kita lihat programnya. Saya memakai variabel integer total dan diskon, di mana diskon adalah 15%. Kita bisa mengubahnya dengan berapa persen yang kita inginkan. Ini kita memakai algoritma printf, masukkan total belanja dan scanf %d karena integer juga, masukkan total. Dan ini total belanja sebelum diskon. Kita masukkan if total lebih dari 100.000, maka saya akan memakai diskon, di mana total keseluruhannya dengan rumus total dikali 100 dikurangi diskon dibagi 100, di mana totalnya 150.000 dikali 100 dikurangi diskon 15 dibagi 100, dan hasilnya adalah 127.500. Dan jika kita total belanjanya tidak lebih dari 100.000, maka kita akan langsung masuk ke bar 20, di mana total keseluruhan atau tidak ada diskon dan hasilnya tetap 150.000. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 7 adalah soal level menengah. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima masukan 3 buah sisi, di mana jika semua sisi sama, maka tampilkan termasuk kubus. Jika ada sisi yang tidak sama, maka tampilkan bukan kubus. Oke, kita compare. Pertama kita masukkan sisi satunya 5, sisi keduanya juga 5, dan sisi ketiganya juga 5. Maka panjang semua sisi adalah 5, 5, 5. Karena semuanya sisi sama, maka
termasuk kubus. Kita coba yang lainnya. Jika sisi pertama 5, sisi kedua 4, sisi ketiganya 2, panjang semua sini itu 5, 4, 2, maka tidak termasuk kubus. Kita bisa mendapatkan ini karena saya memakai variabel integer A, B, C dengan algoritma print. Masukkan isi 1 dan scanf %d karena integer. Sama yang kedua B, C-nya juga. Saya memakai printf panjang semua sisi %d, dan %d, di mana %d adalah A, B, C. Di sini if A sama dengan B dan B sama dengan C dan C sama dengan A, maka hal tersebut termasuk kubus, dan jika A tidak sama dengan B, B tidak sama dengan C, dan C tidak sama dengan A, maka tidak termasuk kubus. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 8. Buatlah algoritma dalam bahasa C yang menerima 3 buah angka, masukkan, dan menampilkan nilai yang paling besar dari ketiga masukan. Oke, compare. Pertama kita masukkan angka yang diinginkan 8, angka keduanya 6, angka ketiganya 5. Semua angkanya 8, 6, 5. Di mana angka ke-1 paling besar, ke-1 8, dan ini benar ya. Saya memakai variabel integer A, B, C, di mana algoritma printf dan scanf %d seperti biasa, yang juga sama seperti sebelumnya. Selanjutnya, sini memakai if A lebih dari B dan A lebih dari C, maka angka ke-1 adalah paling besar, dan jika B lebih dari A dan B lebih dari C, maka angka 2 yang paling besar. Sama halnya dengan yang ketiga, C lebih besar dari B dan C lebih besar dari A, maka angka 3 yang paling besar. Kita bisa mencobanya, masukkan angka yang lain, maka angkanya seperti ini. Bisa masukkan 4, 9, 2, maka angka yang paling besar adalah angka kedua. Oke, soal selanjutnya, soal terakhir adalah soal level mahir nomor 15. Menentukan lama bekerja seseorang berdasarkan jam masuk dan jam keluar dengan asumsi jam hanya 1 sampai dengan 12 dan lama bekerja seorang pegawai kurang dari 12 jam. Oke, kita langsung compare. Pertama kita masukkan dari contoh dulu. Kita jam masuknya 8 dan jam keluarnya adalah 11. Maka outputnya adalah 8 dan 11, lama bekerja 3 jam, benar ya. Jam dari 8 sampai 11 itu lama bekerja 3 jam. Kita coba yang lain. Misalnya jam masuknya adalah jam 5 dan jam keluarnya jam 8. Sama juga ini, lama bekerja 3 jam, dan jika kita mencoba yang selanjutnya yang berbeda, jam masuknya jam 10, jam keluarnya jam 3. Di sini kita masukkan jam 10 dan jam keluar 3. Saya memakai format 24 jam. Jadi 3 di sini ada 15. Makanya lama bekerja 5 jam. Saya memakai variabel integer jam masuk, jam keluar. Algoritma seperti biasa, printf, scanf %d, jam masuk, jam keluar. Ini juga sama. Nah, di sini ada perbedaannya. Jika jam keluarnya lebih kecil dari jam masuk, maka saya memakai jam keluar ditambah 12 plus 12 ditambah jam keluar agar hasilnya tidak error dan jadinya hasilnya pakai format 24 jam dan hasilnya adalah seperti ini, lama bekerja, % jam,
Jam keluar dikurangi jam masuk, hasilnya adalah seperti ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.